Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan kami ya, MBC Muscle Bike Channel. Yes guys, selalu di setiap membuka saya selalu menanyakan bagaimana kondisi kawan-kawanku semua ya. Semoga kita semua ketemu lagi di channel ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat. Terima kasih buat kawan-kawanku, subscriberku yang telah kembali lagi untuk berdiskusi ya, kumpul-kumpul di sini. Salam kenal buat kawan-kawan yang mungkin sekedar mampir atau baru berkenalan dengan kami MBC. Kami adalah channel motovlog yang isinya konteksnya adalah untuk pengembangan diri, motivasi ya. Oke guys, pagi ini seperti biasa saya sudah menyiapkan satu topik. Nah, topiknya apa? Nah, topiknya ini penting sekali guys ya. Jadi ini berhubungan dengan uang dan bahagia. Jadi topik kita pagi ini adalah naik level bahagia dengan uang. Nah, naik level bahagia dengan uang. Jadi gini guys, kenapa saya kepikiran untuk mengangkat topik ini? Karena gini. Secara umum ya kita pasti menganggap bahwa uang itu bisa membantu kita untuk bahagia ya. Saya tidak bilang uang itu menentukan kebahagiaan, tidak, karena uang memang tidak menentukan kebahagiaan. Karena uang sendiri itu adalah alat tukar, bukan alat untuk bahagia. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa uang itu mampu menyelesaikan banyak kebutuhan hidup guys, yang artinya kalau kebutuhan hidup terpenuhi artinya kita juga bahagia dong. Nah ya kan. Terus gini, kita itu kepengen untuk naik level bahagia dengan uang, jadi masih menggunakan uang tapi naik level guys ya. Nah sebelum kita naik level, yuk kita bahas bahagia dengan uang yang secara umum atau secara standar lah ya. Misalnya gini, kita punya gaji besar, alhamdulillah ya, lulus kuliah, diterima kerja di perusahaan bagus, gaji pertamanya udah di atas UMR atau di atas gaji rata-rata perusahaan sekitarnya atau perusahaan sejenisnya. Alhamdulillah dong ya, ya semuanya dapat rezeki seperti kita. Ya, pertama kita harus bersyukur tuh. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita itu sudah pasti akan bahagia. Dengan mengucap rasa syukur itu kita sudah merasakan kebahagiaan guys. Terus selanjutnya ini, kita punya banyak sekali kebutuhan ya kan. Misalnya makan, pertama pasti kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian dan sejenisnya, pangan itu makan, minum dan sejenisnya juga, dan papan tempat tinggal. Nah kita sebagai manusia yang normalnya itulah yang kita utamakan ya. Jadi baju, pakaian sehari-hari, pakaian untuk kerja, entah itu ngantor atau untuk kerja lapangan. Kemudian makan. Nah, makan itu misalnya makan sehari-hari, makan yang kita bekal dari rumah atau makan di warteg ya, yang juga masakan rumahan juga sebenarnya, atau yang sesekali kita makan yang agak istimewa. Cie gitu. Nah, kemudian rumah tentunya. Ya kalau misalnya kita ngomongnya gaji ya guys ya, umumnya kalau urusan rumah itu kita belinya mungkin sangat mungkin kita nyicil ya. Jadi dari situ, dari gaji itu kita sisihkan sekian persen untuk nyicil rumah guys ya. Nah jadi apa tadi, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, bahagia dong kita kan. Nah gitu kan. Terus kemudian ada bahagia yang lain lagi yang masih berurusan dengan uang tapi masih standar-standar juga. Apa itu? Menurut saya salah satunya adalah rekreasi guys, atau sekarang kita nyebutnya healing lah ya. Jadi kita pergi menenangkan pikiran, melihat suasana yang hijau ke pegunungan gitu kan, yang sejuk gitu kan, bisa mereset stres-stres yang kita terima, yang terakumulasi di dalam badan dan pikiran kita selama bekerja. Jadi stres-stres itu kita rilis pada saat kita healing. Nah, kemudian yang kita dapatkan adalah kita bahagia, ya kan? Kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan terpenuhi, kebutuhan untuk jalan-jalan pun terpenuhi. Nah, sekarang kita ngomong mengenai naik level bahagia dengan uang. Gimana caranya? Saya sudah beli barang ini, baju yang bagus, sudah merek-merek yang bagus gitu kan, kemudian makan sudah saya
menjelajah itu apa tempat-tempat makan yang paling paling the best lah gitu kan, yang paling top markotop kalau kata bapak food vlogger siapa itu ya. Mantap kali reviewnya. Kemudian rumah, alhamdulillah saya sudah beli. Bagus sih kalau menurut saya, cukup kebutuhan saya gitu kan. Terus gimana supaya kita bisa lebih bahagia lagi dengan menggunakan uang? Karena saya rasa kalau saya misalnya baju beli yang semakin mahal ya senang-senang aja, tapi ya senangnya sebatas baju baju baru, baju branded, atau mungkin makanan yang di restoran yang enak-enak ya sebatas asik-asik aja gitu. Gimana cara kita supaya bisa naik level bahagia dengan uang? Caranya adalah kita bantu orang lain untuk bahagia, ya guys, dengan uang kita. Atau minimal kita bantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan urgennya, ya. Karena begini guys, untuk urusan sekedar makan, kebutuhan pokok, untuk sebagian orang yang kurang beruntung ya, itu perjuangan hidup mati guys, untuk mengumpulkan uang untuk sekedar makan. Kita bisa makan sehari 3 kali plus jajan, untuk yang suka ngopi plus ngopi, makan 3 kali plus jajan plus ngopi. Tapi di sisi yang lain, orang-orang itu mungkin makan cuma sehari 2 kali atau bahkan sekali, atau bahkan sekarang makan dapat, sekarang makan sudah kepikiran, pas lagi makan sudah kepikiran besok makan apa. Guys, itu ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Nah, kalau kita kepingin naik level bahagia dengan uang, saya ingin mengajak kawan-kawan, yuk kita bantu orang-orang di sekitar kita untuk minimal kebutuhan pokoknya, ya. Jadi misalnya makan, ya kita sisihkan uang kita untuk misalnya untuk beli beras, ya, beli beras, gula, gitu ya. Apalagi kebutuhan pokok sajalah, ya. Coba kita sisihkan, kemudian kita bagi. Itu kita akan naik level bahagia guys. Bahagianya kita makan di resto-resto yang the best, yang top markotop, yang maknyus itu, dibanding dengan kita ketika kita bisa membantu bahan makanan atau sembako kepada orang di sekitar kita, itu lewat guys. Kebahagiaan kita melihat senyum mereka, ya, itu luar biasa. Bukan berarti saya ngajarin untuk mencari kepuasan dengan untuk melihat menyadari kita membantu orang, tidak itu guys, tapi itu akan muncul dengan sendirinya. Dan kita juga akan belajar ikhlas di situ. Nah, ikhlas itu sudah sumber kebahagiaan tersendiri. Kita bisa memberikan orang bantuan, kita ikhlas, itu kita sudah bahagia. Kita bersyukur mampu lakukan, kita juga bahagia lagi. Kita melihat mereka bahagia, kita juga bahagia lagi. Jadi itu yang saya sebut sebagai naik level bahagia dengan uang. Dengan cara apa guys? Dengan cara kita membantu orang lain. Nah, itu adalah hal yang sangat penting guys. Itu hal yang sangat ingin saya sharing kepada kawan-kawan semua. Yuk kita naik level bahagia dengan uang yang kita miliki. Karena apa guys? Setelah semua kebutuhan kita terpenuhi, kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, itu nanti percaya sama saya, maka kebahagiaan yang kita dapatkan dengan uang itu akan mentok, stay di satu titik. Nah, supaya kita bisa naik lebih bahagia lagi, yuk kita bantu orang lain. Di situ kita akan bisa menjadi lebih bahagia. Percaya sama saya. Kalau tidak percaya, tolong segera lakukan. Kalau percaya, yuk kita lanjutkan. Nah, gitu kan. Jadi, guys, semoga ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua ya. Yuk kita lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Percaya sama saya, hidup kita akan lebih tenang, kita akan lebih bahagia, dan insya Allah semoga rezeki kita akan bertambah. Semoga. Oke guys, semoga topik konten kita pagi ini bisa memotivasi kita semua guys ya, supaya bisa menjadi lebih bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Oke, sampai jumpa lagi guys. See you.